Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa nakunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Eh, Perkenalkan nama saya C. Sayondasari, NIM 2230 saya dari program studi Hukum Tata Negara semester 5 lokal A. Baiklah, saya akan membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam matkul perbandingan hukum tata negara di dunia Islam. Dosen pengampunya ialah Profesor Dr. Haji Zainuddin MA. Selamat menyaksikan. Saya akan menjabarkan materi saya yaitu Konstitusi Suriah. Konstitusi Suriah ada 5 pembahasan. Yang pertama itu bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, eksistensi syariah dalam konstitusi, dan terakhir hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, saya akan membacakan bentuk negara. Pasal 1 Republik Arab Suriah adalah negara demokratis dengan kedaulatan penuh, tidak dapat dibagi-bagi dan tidak boleh ada bagian wilayah yang diserahkan. Rakyat Suriah adalah bagian dari bangsa Arab. Dalam pasal 3, agama Presiden Republik adalah Islam. Jurisprudensi Islam adalah sumber utama undang-undang. Negara menghormati semua agama dan jaminan kebebasan melakukan segala ritual, asalkan tidak mengganggu ketertiban umum. Pasal 4, bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Pasal 5, ibu kota Suriah adalah Damaskus. Dalam pasal 6, bendera Republik Arab Suriah terdiri dari 3 warna, merah, putih, dan hitam, serta memuat 2 bintang terletak di tengah yang masing-masing memiliki warna yang sama. Benderanya berbentuk persegi panjang dengan lebar 2/3 dan terdiri dari 3 persegi panjang. Urutan warnanya terdiri dari yang tertinggi berwarna merah, yang tengah berwarna putih, yang terendah berwarna hitam. Total wilayah Suriah adalah 185,180 ribu kilometer persegi dengan sebagian besar wilayahnya merupakan gurun. Mayoritas suku di Suriah adalah Arab dengan presentasi 90,3% dan sisanya suku Kurdi, Armenia, dan lain-lain dengan presentasi 9,7%. Suriah adalah salah satu negara Timur Tengah yang berbatasan dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di sebelah timur, Laut Tengah di sebelah barat, dan Yordania di selatan. Karenanya secara geografi dapat dikatakan bahwa Suriah adalah penghubung antara dua benua, Asia dan Afrika. Letak yang strategis tersebut menjadikan Suriah sebagian wilayah yang diperebutkan berbagai unsur kekuatan global. Bagian 2, sistem pemerintahan. Dalam pasal 2, sistem pemerintahan di negara Suriah adalah sistem republik. Kedaulatan adalah milik rakyat, tidak ada yang boleh mengklaimnya berdasarkan asas pemerintahan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat melaksanakan kedaulatan dalam bentuk dan batasan yang ditetapkan dalam konstitusi. Sistem pemerintahan Suriah secara historis telah berubah dari sistem monarki ke republik. Adapun titik awal perubahan itu ketika Suriah mendapatkan hak kemerdekaan dari penjajahan Perancis. Namun hal tersebut tidak lantas membuat kondisi Suriah membaik. Suriah sudah mengalami 7 kali kudeta kekuasaan berturut-turut. Pasca peristiwa kudeta tersebut, kekuasaan Suriah dipegang oleh Hafiz al-Assad tahun 1971 sampai 2000, diteruskan oleh putranya Bashar al-Assad tahun 2000 sampai sekarang. Yang ketiga itu pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif mengalami perubahan terbatas di bawah Konstitusi 2012. Pasal 86, Presiden dipilih secara langsung dalam kompetisi terbuka, alih-alih diusulkan oleh Partai Ba'ath dan tidak perlu lagi menjadi Arab Suriah, tetapi hanya berkebangsaan Suriah sejak lahir. Pasal 88, Presiden sekarang dibatasi untuk menjabat 2 kali, masa jabatannya 7 tahun. Pasal 97, Presiden Republik akan menunjukkan Perdana Menteri dan para wakilnya, maka para menteri dan para wakilnya menerima pengunduran diri mereka dan memberhentikan mereka dari jabatannya. Pasal 103, Presiden juga mempertahankan kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat, tetapi dengan peringatan baru, pernyataan tersebut dapat dicabut dengan suara mayoritas 2/3 dari Dewan Menteri. Pasal 106, Presiden Republik mengangkat pegawai sipil dan militer
juga memperhatikan mereka sesuai dengan hukum. Pasal 100, Presiden memiliki hak veto yang sama atas undang-undang yang ditawarkan oleh majelis, yang dapat dikesampingkan dengan suara mayoritas 2/3. Pasal 111, Presiden juga dapat membubarkan majelis zakat. Pasal 112, menyusun undang-undang untuk dipertimbangkan dan disetujui oleh majelis. Pasal 113, dalam kasus keadaan darurat atau ketika majelis rakyat dan tidak bersidang, Presiden bahkan dapat mengambil alih kewenangan legislatif dan tindakan legislatif yang diambil oleh Presiden tetap berlaku kecuali dengan pencabutan atau amandemen yang didukung oleh mayoritas absolut dari seluruh majelis. Kekuasaan legislatif, Pasal 55, kekuasaan legislatif di negara bagian diambil alih oleh majelis rakyat dengan cara ditentukan dalam konstitusi. Pasal 56, mandat majelis rakyat adalah 4 tahun Masehi, terhitung sejak tanggal sidang pertama dan tidak dapat diperpanjang kecuali dalam hal perang menurut hukum. Pasal 60, konstitusi masih mengamanatkan bahwa separuh dari badan ini harus dipilih dari kaum pekerja dan petani. Pasal 77, badan tersebut dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet atau menteri tertentu. Setelah diperiksa oleh majelis, diusulkan oleh sedikitnya seperlima dari majelis, dan pemungutan suara oleh mayoritas majelis. Kekuasaan yudikatif. Pasal 132 sampai 133. Peradilan bersifat independen dan menunjukkan presiden atau dewan peradilan tertinggi yang diketuai oleh presiden sebagai pelindung independensi peradilan. Pasal 135 sampai 136, sebagian besar sistem peradilan lainnya diatur oleh undang-undang. Dalam pasal 139, peradilan tata usaha negara dan menempatkannya di bawah kewenangan Dewan Negara. Pasal 141, Pasal 141, Mahkamah Konstitusi Agung diperluas dari 5 anggota menjadi sedikitnya 7 anggota, tetapi semuanya masih ditunjuk melalui keputusan Presiden. Pasal 143, sehingga independensi tidak terlindungi, anggota Mahkamah Konstitusi terus menjabat selama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Bagian 4, eksistensi syariah dalam konstitusi. Pasal 3, hukum Islam merupakan sumber utama legislasi. Agama Presiden Republik adalah Islam, jurisprudensi Islam adalah sumber utama undang-undang. Negara menghormati semua agama dan jaminan kebebasan melakukan segala ritual, asalkan tidak mengganggu ketertiban umum, status pribadi, sekte agama dilindungi. Hal ini menegaskan peran fundamental syariah dalam kerangka hukum syariah. Konstitusi juga mengamanatkan bahwa agama presiden haruslah Islam, yang memperkuat identitas Islam dalam pemerintahan. Meskipun terjadi berbagai perubahan politik dan tekanan, ketentuan ini tetap dipertahankan dalam amandemen Konstitusi 2012, yang juga menekankan bahwa negara menghormati semua agama dan menjamin kebebasan berkeyakinan. Integrasi syariah ini mempengaruhi berbagai aspek hukum, termasuk hukum keluarga dan hukum status pribadi, yang dapat berdampak pada hak-hak perempuan dan isu sosial lainnya dalam konteks hukum Suriah. Dengan demikian, konstitusi Suriah secara jelas menetapkan syariah sebagai elemen dasar dalam sistem hukum negara, mencerminkan identitas religius dan ideologi politik dalam kerangka pemerintahan. Konstitusi menjamin perlindungan keanekaragaman budaya masyarakat Suriah dengan seluruh komponennya dan banyak anak sungainya sebagai warisan nasional. Hal ini meningkatkan persatuan nasional dalam kerangka integritas wilayah Republik Arab Suriah. Bagian terakhir yaitu hak-hak dan kewajiban warga negara. Pasal 29, hak atas pendidikan yang gratis dan wajib pada tingkat dasar. Pasal 34, hak-hak yang dimiliki oleh warga negara mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 35, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati konstitusi dan undang-undang. Pasal 40, serta hak atas pekerjaan yang diatur sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Pasal 41, kewajiban warga negara termasuk kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan hukum. Pasal 44, warga negara mempunyai hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi secara damai dan melakukan mogok kerja sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan diatur dengan undang-undang. Gunakan hak-hak ini.
Baiklah, segitu saja presentasi saya dengan judul materi Konstitusi Suriah. Bila ada salah, saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.